Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan isu-isu gender. Gender. Istilah gender berasal dari bahasa Latin, yakni genus, yang artinya jenis, macam, atau kelas. Nah, menurut Gen Division, analisis gender merujuk kepada suatu kajian sistematik terhadap perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Adapun menurut perspektif lain, yakni Rianisi Johani, gender itu merupakan suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Pembedanya itu pembeda dari segi kedudukan atau pembagian tugas. Kemudian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Seperti sudah dijelaskan di sini dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 yang berarti laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, berarti di sini tidak ada pembedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pandangan Islam. Yang membeda-bedakan di sini hanyalah adat istiadat dan norma masyarakat, norma yang tertanam sejak awal. Selanjutnya, isu-isu gender yang terjadi hingga saat ini. Isu-isu gender ini, yang pertama, perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwasannya yang melakukan pekerjaan rumah tangga itu lebih dominan kepada perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebagian kecil yang melakukan itu. Ataupun jikalau ada laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga itu dikarenakan ada suatu alasan seperti istrinya sakit dan lain sebagainya. Kemudian menjadi pemimpin masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya, selama ini yang menjadi pemimpin masyarakat itu lebih dominan kepada laki-laki, bahkan sangat sedikit yang menjadi pemimpin itu adalah perempuan. Nah, di sini latar belakang munculnya isu-isu gender. Munculnya isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini dilatar belakangi adanya ketidakpuasan perlakuan terhadap kaum perempuan. Tidak jarang dijumpai kasus-kasus yang mendeskripsikan kaum perempuan, bahkan menghilangkan makna keberadaannya. Maksudnya di sini kaum perempuan ini kita merasa bahwasannya kita perempuan ini lebih di nomor sekiankan ketimbang kaumnya laki-laki. Seperti contohnya dalam kepemimpinan, kan yang lebih dominan itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan jarang sekali ada perempuan yang menjadi pemimpin. Namun bukan berarti tidak ada, tapi jarang. Kemudian perempuan itu walaupun ada ya perempuan itu jadi pemimpin, bahkan sering dijadikan sebagai objek, perempuan itu sebagai objek pancingan. Bias kesetaraan gender ini khususnya di Indonesia lebih dirasakan oleh kaum perempuan, yang dimana munculnya bias gender ini diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya atau laki-laki. Nah, di sini kan seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya ruang gerak perempuan itu sangat minim di kalangan masyarakat. Seperti contohnya di kalangan parlemen atau kepemimpinan atau sistem pemerintahan itu hanya sedikit sekali yang diduduki oleh perempuan. Meskipun ada, perempuan itu hanya dijadikan objek sebagai kayak sejenis objek untuk menarik orang, untuk menarik atau